Bapak Ibu. Ya, Shalom Bapak Ibu. Cuaca dari tadi malam sangat tidak bersahabat, tapi saya percaya kita semua sudah dipimpin oleh Tuhan. Mari sama-sama, mumpung kita terkoneksi dengan baik, kita satu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih telah Engkau tuntun kami dan pimpin kami, dan Engkau jaga kami dan sertai kami. Sekalipun semalam sempat muncul tanda sirene peringatan di sosial media, kami harus siaga 3 di area kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa penyertaan dan pertolongan-Mu sempurna. Kami bersyukur kami masih diizinkan untuk membangun mesbah doa ini, dan tolong jaga untuk sesaat wifi ini tetap berjalan dengan baik, koneksi kami tidak terputus, sehingga pesan Tuhan yang ingin kami dengar, yang bisa hamba sampaikan, bisa tersampaikan dengan seutuhnya ya Tuhan. Selagi masih ada kesempatan pengabaran Injil dan juga kebenaran firman Tuhan boleh kami dapatkan dan kami boleh menemukan kemuliaan wajah-Mu dan juga segala rahasia kerajaan-Mu yang akan memberikan kepada kami kekuatan baru. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur, kami semua sepakat dan berterima kasih dan berserah hanya kepadamu sepenuhnya. Haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan meriah saudara. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita buka dulu di Nehemia. Nehemia pasal yang ke-6. Kita mau baca ayat yang ke-10. Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehetabeel, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, biarlah kita bertemu di rumah Allah di dalam bait suci dan mengunci pintu-pintunya, karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi, karena aku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena disuap Tobia dan Sambalat. Untuk ini ia disuap supaya aku menjadi takut lalu berbuat demikian, sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku sehingga dapat mencela aku. Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak. Pun tindakan Nabi Yahnoaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. Ya, saudaraku yang terkasih, di sini kita diingatkan bahwa tidak semua yang rohani kelihatan rohani ya saudara. Ada keterlibatan hamba-hamba Tuhan dan ada keterlibatan orang-orang yang berkedok rohani ya. Di sini kita bisa lihat
walaupun ada nabi-nabi, walaupun ada orang-orang yang seakan-akan menubuatkan, seakan-akan memberikan arahan, tapi motivasinya tidak seperti itu. Ya. Artinya apa saudara? Poin yang kedua, tidak semua yang berkata dan teriak Tuhan itu benar-benar kepada Tuhan atau berasal dari Tuhan. Nah, kata takut di sini ini kontradiksi dengan takut yang biasa saya sampaikan di BW, bahwa takutlah akan Allah. Ya. Tujuan orang-orang ini melumpuhkan iman, tujuan orang-orang ini untuk melihat bagaimana reaksi Nehemia adalah untuk melumpuhkan iman. Dalam bahasa Ibrani disebut yare. Ya. Makanya Nehemia berkata di ayat yang ke-11, dikatakan di sana, tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini akan melarikan diri? Ya, fear disguised as spirituality is still fear. Ya, artinya ya ketakutan yang tersembunyi tetaplah ketakutan. 1:30 pagi kami mendapat bunyi sirene. Sosial media dapat dari info dari salah satu di sosial media info Bekasi, ada beberapa area dan di belakang rumah kami ada bunyi sirene mengatakan bahwa siaga 3. Secara manusia mungkin bisa saja merasa ketakutan. Ya, secara manusia bisa saja ketakutan, tapi saya hanya mengatakan ya sudah, kita percaya saja dengan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kalaupun memang terjadi ya berarti bukan berarti Tuhan tidak melindungi saudara. Hari ini saudara mau lari kemana Bapak Ibu? Ya, alih-alih untuk bisa memenuhi semua permintaan dan juga bisa memenuhi semua kebutuhan orang lain, kita sendiri juga terkadang membutuhkan juga apa yang menjadi kebutuhan diri sendiri. Itu apa? Keselamatan dari situasi yang mencekam ini saudara. Tapi kalau di sisi lain yang bisa saya sampaikan, ciri nasihat rohani palsu itu adalah membesarkan kecemasannya, bukan imannya. Oh bisa enggak nanti ini? Oh nanti enggak bisa. Atau mengarahkan kabur, bukan untuk berdiri. Ya. Atau seperti iman orang-orang Saduki yang Yesus Kristus selalu katakan, janganlah engkau seperti mereka, orang-orang golongan orang-orang Saduki, yaitu apa? Kompromi, mengorbankan panggilan supaya demi aman. Ya, seperti saudara ketahui bahwa di masa Tuhan Yesus itu tidak hanya ada golongan Farisi, tapi juga golongan Saduki, golongan Eseni, dan juga golongan Zelot. 4 golongan ini adalah 4 aliran yang muncul untuk demi kepentingan sosial dan politik di bawah tekanan bangsa Romawi. Apa hubungannya dengan kehidupan kita dan juga Nehemia? Sama, Nehemia pun di bawah tekanan dari orang-orang yang berusaha menggagalkan pembangunan tembok bait suci. Temboknya nggak mau diizinkan untuk dibangun. Lalu yang kedua, dalam kehidupan kita, bukankah kita semua di bawah tekanan? Mungkin di bawah tekanan ekonomi, mungkin di bawah tekanan ketakutan karena bencana, mungkin di bawah tekanan karena belum terlihat bukti nyatanya seperti apa. Sama seperti Bapak Ibu barangkali dan kami juga di bawah tekanan, kok ini belum mulai-mulai ya. Ada begitu banyak tekanan-tekanan yang skalanya kecil sampai tekanan skalanya besar. Belum lagi tekanan dengan berita-berita yang kita bisa lihat saudara, bagaimana keadaan situasi alam kita.
Akankah kita mengorbankan panggilan kita sebagai orang percaya? Akankah kita mengorbankan waktu untuk mencari wajah Tuhan? Akankah kita lari dari panggilan lalu mengatakan, ini gak usah, lebih baik selesaikan saja, gak usah, sekali deh. Ya, seperti kalau Bapak Ibu saksikan rekaman BW dari 2 hari yang lalu, suara saya tuh bisa switch, pindah-pindah gitu, kepotong sendiri saudara. Coba deh Bapak Ibu perhatikan, suara Abuna tuh bisa ganti lagi gitu, kayak ada kalimat atau kata yang kepotong. Padahal saya tidak melakukan editing, tidak diedit, tidak apapun. Artinya ada begitu banyak kendala. Tantangannya adalah, akankah saya harus ya udahlah lepasin aja daripada nanti dianggap kurang profesional. Ini saya mengaca dari posisi saya Bapak Ibu ya. Yang perlu kita ingat Bapak Ibu, Yesus hadir di tengah-tengah 4 golongan ini. Farisi yang lebih memfokuskan kepada pengajaran dan tata cara, Saduki yang lebih memfokuskan cari aman atau kompromi, Zelot yang lebih memfokuskan untuk mengangkat senjata, kaum Eseni lebih memfokuskan untuk menyingkir dari dunia karena dunia itu dianggap jahat. Emang ada di Alkitab Abuna. Secara ilmiah teologis kaum Eseni tidak dicatat di Alkitab, tapi secara historis dan arkeologis kaum Eseni itu ada di mana? Di Bukit Qumran yang disebut sebagai kaum Yahat. Siapa salah satu orangnya? Yohanes Pembaptis. Kalau Anda masih ingat datang ke tanah perjanjian, ada kaum Yahat yang kerjanya setiap hari menulis gulungan-gulungan kitab, menyalin gulungan-gulungan kitab suci. Itulah kaum Eseni. Tetapi lihat saudara, Allah hadir inkarnasi sebagai manusia di tengah-tengah kesimpang siuran tujuan dan latar belakang manusia. Sama saudara, BW ini pun juga hadir di tengah-tengah kesimpang siuran dan kebingungan orang-orang yang sedang mencari jalan keluar dalam permasalahan hidup. Sama seperti kita menghadirkan Tuhan Yesus yang kita hadirkan bukan hanya sekedar sebagai juru selamat saja, tetapi memberikan sebuah keteladanan dan menjadi landasan dan batu penjuru atau pijakan kehidupan kita saudara. Jadi apa yang harus dilakukan? Gak usah takut Bapak Ibu. Roh di dalam kita jauh lebih besar dari segala hal yang terjadi di luar sana. Apapun yang menjadi ketakutan saudara hari-hari ini, percayalah jangan takut. Ada orang-orang yang di bawah tekanan karena dosa. Saya sudah terlalu berdosa, terlalu lama gak kenal Tuhan. Saya belum pernah merasakan mujizat, saya tidak melihat jalan keluar. Biasanya orang-orang itu akan selalu mengasumsikan bahwa kehidupannya tidak diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Tapi pagi ini saya mau katakan, mungkin seperti yang saya sajikan di BW hari ini. Apa yang tersaji di BW hari ini dalam waktu yang presisinya begitu ketat, keterbatasan yang ada, kendala-kendala yang ada, bahkan keterlambatan waktu yang ada, bukan berarti Allah terlambat menolong saudara dan saya. Amin. Tidak berarti ini tidak menghasilkan sesuatu yang nyata. Karena bagi orang-orang yang mau berserah penuh kepada Tuhan dan percaya, maka BW bukan menggantikan posisi Tuhan Yesus yang satu-satunya yang bisa menyelamatkan. BW, saya, firman Tuhan, pengabaran Injil, iman yang tak tergoncangkan adalah bagian dari apa yang harus kita pelihara untuk memastikan jalur kebenaran dan pengabaran kabar kerajaan Allah dan kabar keselamatan itu tetap tersiar dan kita dengar.
Sehingga sama seperti yang kita dengar hari ini, kalau kita menemukan hal-hal yang hanya membesarkan ketakutan bukan iman, kita harus tahu, oh ini gak perlu didengar. Kalau ada hal yang orang yang mengarahkan untuk kabur, bukan untuk berdiri tegap dan teguh dan tetap melakukan, jangan lakukan itu, karena integritasmu sedang diuji. Jangan korbankan panggilan dan jangan korbankan sesuatu yang sudah Tuhan percayakan hanya demi mencari rasa aman. Karena rasa aman yang kita dapatkan di dunia tidak memberikan keselamatan kekal. Tetapi kalau kita berpatokan kepada keselamatan kekal yang Yesus Kristus berikan, dengan berdiri dengan integritas kita yang nyata, iman yang tak tergoncangkan, sekalipun sama seperti keadaan BW hari ini, waktunya terbatas, mepet dan tersisa, bukan berarti kita tidak melakukan sama sekali. Kita tetap mencari dan melakukan apa yang menjadi bagian kita, supaya apa yang menjadi peringatan, nasihat dan dorongan untuk kita isi dalam kehidupan kita hari ini itu tetap ada dan tidak ada yang sia-sia. Amin Bapak Ibu. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Apapun yang menjadi ketakutan dan tekanan yang harus dihadapi hari-hari ini, sekalipun mata kami secara jasmani melihat, telinga kami mendengar, terkadang hati kami bergetar karena ada sebuah rasa kecemasan ya Tuhan. Situasi dan kondisi cuaca tidak pernah bisa terprediksi. Ekonomi, keadaan keuangan tidak pernah bisa terduga. Tidak ada yang mau hidup di bawah tekanan. Tetapi kalau Tuhan izinkan tekanan itu ada hari ini, sampai hari ini goncangan itu masih terjadi, kiranya kami boleh bersyukur karena Engkau telah memberikan dan Engkau telah membekali kami, bahwa di atas apa yang kami terima semua itu, kami sudah terima kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan. Yang harus kami pelihara adalah iman kami tetap nyata, teguh, tegak berdiri dan tak tergoncangkan. Sebab tahun 2026 Engkau sudah memberikan sebuah pesan sepanjang tahun ini yang harus kami miliki, yang harus kami nantikan, yang harus kami cari. Bukan berkat dunia, bukan pesta pora mujizat, bukan terobosan yang membabi buta, tetapi iman yang tak tergoncangkan. Bagaimana kami terus mengucap syukur, bagaimana kami beribadah dengan cara yang benar, yang berkenan bagi Tuhan dalam rasa takut dan gentar. Sebab kami harus sadari bagaimanapun juga Engkau adalah api kekudusan yang menghanguskan setiap dosa-dosa dan kesalahan. Engkau menebus dosa kami untuk memberikan kami keteguhan iman. Biarlah kebangkitan rohani terjadi hari-hari ini ketika di bawah tekanan. Kami tidak sibuk dengan tata cara, tidak terjebak dengan rasa kompromi, tidak melawan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan tidak juga menyepi dan menyingkirkan diri menganggap apa yang ada di dunia ini, inilah racun kehidupan ini. Tidak ada yang bisa lari dari masalah. Tetapi ketika kami lari kepadamu ya Tuhan, masalah tetap ada namun dapat kami atasi. Sebab firman-Mu berkata, Roh Tuhan tidak memberikan ketakutan, tetapi membangkitkan kekuatan, kasih dan juga ketertiban. Dan segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan bagi kami. Terimalah berkat, terimalah kekuatan, terimalah damai sejahtera, terimalah iman yang tak tergoncangkan, terimalah api semangat yang terus menyala-nyala dan berkobar-kobar. Apa yang Tuhan sediakan di dalam tangan kanan dan kiri-Mu tidak akan membuat-Mu lupa daratan. Dan Engkau menyadari bahwa Tuhan pasti akan selalu terus menyediakan apa yang Engkau berikan. Sebab
barang siapa yang percaya engkau adalah orang-orang yang diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera dalam berkat nama Tuhan Yesus. Yang percaya, yang beriman, dan yang mendengar sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup satu pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Selamat beraktivitas. Jangan lupa bawa payung, jangan lupa bawa jas hujan, hati-hati dalam perjalanan. Terima kasih untuk kesetiaannya Bapak Ibu. Tuhan yang membalas dan memberkati kesetiaan Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Kendor. Terima kasih ya Bunda, Buni, Bapak Ibu semua. Terima kasih ya Bunda Buni. Terima kasih ya Bunda Budi. Terima Terima kasih kasih Bapak Ibu Bunda Buni. semua. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan cucu-cucu semua, terima kasih ya. Walaupun kita tadi terlambat masuk, tapi kita tetap memuji Tuhan, memuja Tuhan. Amin. Pesan saya Bapak Ibu, jangan pernah takut apa yang dipikirkan dan dikatakan orang, karena mereka pun sama seperti kita akan binasa dimakan zaman. Tapi takutlah akan Allah yang menciptakan manusia dan memiliki waktu dan pergerakan zaman ini. Sebab apa yang kita takutkan di atas manusia itu tanda penghormatan yang agung bagi yang layak disembah dan dimuliakan, Sang Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat Bapak Ibu, sampai jumpa besok. Jangan kasih kendor. Tuhan Yesus memberkati. Terima Kasih, dan berkati. kasih Bunda, Bunda semuanya.